Tetap sehat kan? Seperti yang Bara janjikan, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai saham dan juga cryptocurrency. Nah, Smartizen pasti udah banyak dong yang main saham dan juga cryptocurrency karena ini sedang booming nih, lagi booming banget Smartizen. Nah, sebelum kita berbincang dengan nanti Bapak dosennya Bapak Muhammad Nawawi, kita akan Bara akan menjelaskan dulu nih kurang lebih mengenai ya pengertian sedikit mengenai saham dan kripto. Nah, pengertian saham ini Smartizen, pengertian saham adalah suatu dokumen berharga yang mampu menampilkan bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Artinya, saat seseorang memutuskan untuk membeli saham, maka sebenarnya orang tersebut sudah membeli sebagian dari kepemilikan perusahaan yang dibelinya. Kurang lebih pengertian saham secara sederhana adalah suatu alat bukti atas kepemilikan dari sebuah perusahaan. Bentuk dari saham itu sendiri biasanya adalah lembaran kertas yang mana isinya menyatakan kepemilikan surat berharga tersebut adalah pemilik dari perusahaan yang membuat surat. Oke, jadi Smartizen nih buat Smartizen yang suka produk-produk minuman, ada yang suka rokok juga. Kalian tuh bisa memiliki bagian daripada saham rokok ataupun produk minuman yang suka kalian minum ataupun rokok yang suka kalian gunakan gitu ya Smartizen ya. Jadi semangat Smartizen, semoga Smartizen suatu hari nanti bisa membeli saham dari perusahaan-perusahaan besar. Oke. Nah, berikutnya ada pengertian dari cryptocurrency. Oke, Smartizen ya. Cryptocurrency ini adalah mata uang digital yang dipakai untuk bertransaksi virtual dalam jaringan internet. Sandi-sandi rahasia yang cukup rumit berfungsi melindungi dan menjaga keamanan mata uang digital ini. Berbeda nih dengan mata uang konvensional yang bersifat terpusat. Sifatnya tuh terpusat. Beda ya dengan mata uang konvensional. Mata uang digital ini justru bersifat desentralisasi. Tidak ada pihak yang hadir dan berperan sebagai perantara dalam suatu transaksi. Pembayaran dengan mata uang digital berlangsung dari pengirim ke penerima atau peer-to-peer. Menarik nih Smartizen ya. Kalau misalnya gini Smartizen, cryptocurrency ini kan ada hubungannya juga dengan Bitcoin ya kan. Nah, untuk Smartizen pasti penasaran kan, sebenarnya apa sih pengertian saham dan juga pengertian cryptocurrency gitu Smartizen ya. Tentu tenang aja. Kalau Bara kan mungkin menjelaskannya ini kurang jelas Smartizen ya kan, karena ini bukan bidang Bara juga ya kan. Tapi tenang aja, kita sudah menghadirkan bintang tamu ya kan, narasumber yang terpercaya Smartizen. Narasumber yang wah pokoknya beliau adalah salah satu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Untirta, dosen akuntansi yang tentunya sangat mengerti mengenai saham dan juga cryptocurrency Smartizen ya. Dosen ini mempunyai nama Bapak Muhammad Nawawi SE dan MSI. Oke Smartizen ya. Jadi masih penasaran kan, jadi sebenarnya apa sih saham dan kripto? Tetap pantengin kita terus, jangan kemana-mana karena ini salah satu kuliah gratis untuk Smartizen yang bermain saham dan juga bermain kripto ya. Kalau begitu bakal ada yang mau lewat dulu nih dari kafein seumur hidupmu. Cek this out. Oke, 106 dia Untirta Smart and Energy. Masih selamat pagi menuju siang untuk Smartizen semua yang lagi ada di rumah, yang lagi ada di sekitaran kampus. Seperti yang Bara janjikan, kali ini Bara sudah mempunyai narasumber yang tentunya sangat paham ya mengenai saham dan juga cryptocurrency Smartizen-nya. Jadi informasi yang Smartizen terima nantinya validitasnya bisa diakui ya gitu, sangat aktual validitasnya. Oke Smartizen, nah, di depan Bara ini sudah ada Bapak Muhammad Nawawi ya Pak ya. Iya. Halo Pak, bagaimana Bapak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Bapak kalau boleh di share nih ke Smartizen semua latar belakang pendidikan Bapak tuh sampai S2 ya Pak ya. Sekarang Ya. sampai S2 tuh Sekarang masih S2. di mana aja sih Pak? Gitu. Saya satu di sini di Untirta. Di Untirta, oke.
di akuntansi ya. Akuntansi ya. S2 sama masih akuntansi juga. Masih Karena kalau dosen kan harus linier ya. Harus linear, oke. S2 di Semarang di Undip. Oke, dan Bapak mengajar mata kuliah? Oh, saya banyak. Banyak ya Pak ya? Oke. Apa aja tuh Pak? Apa aja tuh? Kalau sekarang di D3 ya. D3, oke. D3 itu ada penganggaran, statistik, akuntansi manajemen, akuntansi biaya. Oke. Dan tentunya buat Smartizen semua yang ada mahasiswa Untirta, mungkin Bapak Nawawi ini yang mengajar kalian nih, ya kan? Siapa tahu ada mahasiswa Bapak nih yang nonton, ya kan? Oke. Smartizen, seperti tema yang sudah kita akan bahas ya, tadi sudah Bara sebutkan, kali ini kita akan membahas belajar memahami saham dan kripto. Oke Pak, jadi gini, Bara punya pertanyaan kayak gini Pak. Saya punya pertanyaan. Sebelum kita jauh nih Pak, jauh bertanya mengenai saham dan juga saham tuh apa sih, kripto tuh apa, seberapa penting sih Pak kita harus memahami psikologis kita? Karena nih Pak, setahu saya ada keterkaitan antara psikologis yang sehat dalam bermain saham dan juga kripto Pak. Itu penting nggak sih Pak? Oh iya, penting banget itu. Gimana tuh Pak? Apalagi kalau misalkan masih baru ya, misalkan baru gitu, kadang-kadang kan gini, orang-orang kalau misalkan karena memang lagi booming nih, yang baru-baru ini gitu, saham sama kripto. Saham dulu deh, saham nih mulai sangat booming itu ketika mulai pandemi, mulai PSBB kan orang nggak ngapa-ngapain di rumah gitu kan. Iya. Akhirnya kalau misalkan mau transaksi saham itu harus ke bursa efek di Jakarta atau di Surabaya dulu kan. Kalau sekarang bisa di rumah kan, lewat OLT itu, online trading gitu. Banyak perusahaan sekuritas, artinya kita bisa kemana aja gitu, mau di kendaraan, mau di rumah, mau di kampus gitu. Nggak perlu ke Jakarta lagi ya Pak ya? Semuanya serba online kan, jadi gampang gitu. Ya cuman kadang-kadang kan, yang tadi kita diskusikan sebelum ini kan, orang-orang kita itu kayaknya cenderung lebih ke ikut-ikutan ya, ikut-ikutan. Jadi nggak ini ya, maksudnya nggak belajar dulu gitu. Sebenarnya apa sih gitu? Kita nih mau investasi apa gitu kan? Karena instrumen investasi kan banyak tuh, nggak cuma saham sama kripto, gitu. Ada obligasi dan lain-lain gitu. Dan artinya yang seperti Bapak katakan tadi, cenderung masyarakat kita tahu hasil ya Pak ya? Mementingkan hasil dan nggak tahu prosesnya ya. Karena banyak juga gitu, kadang-kadang kan ada orang-orang yang di luar sana tuh yang ya dalam tanda petik jualan gitu kan. Jualan itu mereka cuma nunjukin hasilnya, ini loh kalau misalnya saya invest ini hasilnya begini gitu kan. Cenderung kayak MLM kan, lihat hasil kan, tiba-tiba dapat mobil, dapat rumah gitu kan. Kita nggak diajarin tuh dasarnya seperti apa gitu. Dasar fundamentalnya gimana ya Pak ya. Dan berarti psikologis kita mengenal diri kita tuh sangat penting ya Pak ya, dalam bermain saham dan kripto. Apalagi kalau misalnya kita jadi orang yang bahasa anak mudanya mah panasan gitu ya, panikan gitu kan. Itu kayaknya nggak cocok. Nggak cocok ya Pak ya. Oke. Artinya perlu belajar lagi. Bukan nggak cocok, perlu belajar lagi. Perlu belajar. Oke. Dan gini Pak, mengapa sih Pak generasi milenial khususnya nih anak-anak muda itu harus paham mengenai saham dan cryptocurrency? Alasannya kenapa sih Pak gitu? Alasannya gini, anak-anak milenial itu kan, termasuk saya juga kan, generasi milenial itu juga generasi yang sangat melek teknologi. Nah sekarang teknologi itu ya tinggal buka HP atau apapun ya, yang penting kita koneksi internet ada, itu informasi sangat gampang kan kita dapat itu. Ya terutama kalau misalkan untuk finansial, saham, yang mau kita bahasnya saham sama kripto gitu. Jadi kalau saham kan lebih cenderung ke ini ya, apa namanya, investasi di perusahaan yang jelas gitu. Kalau kripto saya belum menemukan asetnya tadi Bapak bilang ya Pak ya. Misalkan asetnya seperti apa, underlyingnya atau apalah ya, seperti itu gitu. Jadi secara kesimpulannya berarti menurut Bapak saham lebih aman lah ya Pak ya, bisa dibilang. Kalau menurut saya lebih sih jelas ya. Ya, lebih safety ya. Lebih safety karena memang ya perusahaannya ada gitu. Perusahaannya ada gitu, ada usahanya. Oke dan menarik sekali Smartizen ya. Itu penjelasan sangat penting nih buat Smartizen semua di rumah ataupun di kampus ataupun yang lain ada di kantor.
gak sembarangan buat Smartizen main saham, apalagi kripto ya Pak ya. Kripto nih lagi hype banget nih di kalangan. Kayaknya semua orang sering update, waduh BNB turun, waduh ini turun, market merah itu sering banget tuh. Jadi jangan gaya-gayaan doang. Kalian harus paham dasar fundamentalnya seperti apa. Oke Smartizen, perbincangan semakin menarik, tapi sepertinya kita harus jeda dulu ya Smartizennya, karena ya buat Smartizen yang pengen istirahat dulu, yang pengen minum-minum dulu bisa, oke. Tapi jangan kemana-mana, perbincangan yang menarik ini masih tetap berjalan ya dalam program Dialog Siang, oke. Jadi kalau begitu Smartizen tetap stay sama kita di 106 Dia Untirta. Berikut ini ada Drive bersama Bintang. Oke, 106 Dia Untirta kembali lagi nih bersama Bara di sini dan juga Bapak Nawawi ya Pak ya. Kita masih berbincang mengenai saham nih, saham dan cryptocurrency. Oke, tadi kita sudah di segmen tadi kita sudah berbincang mengenai kondisi psikologis kita jika ingin bermain saham dan kripto, dan juga alasan kenapa sih generasi milenial, khususnya milenial yang masih muda nih ya, harus paham mengenai saham dan cryptocurrency. Jadi jangan ikut-ikutan doang. Oke. Pertanyaan yang berikutnya nih Pak mengenai saham. Oke. Kira-kira gini Pak, bagaimana sih Pak cara kita, gini misalnya kita udah ada nih Pak modal untuk membeli saham. Gimana sih Pak cara kita memilih kira-kira saham mana nih yang bagus gitu loh, yang prospeknya bagus untuk kita beli gitu Pak. Kita harus mengenal kan tentunya kan, Pak? harus kenal dulu emitennya. Kalau di saham kan istilahnya emiten ya. Emiten itu perusahaan yang melantai di bursa. Jadi mereka punya kode emiten tertentu kan. Kalau misalkan ada Bank Mandiri misalkan, dia kode emitennya itu BMRI atau BCA, kodenya BBCA. Nah, jadi kalau misalkan kita nggak cukup dengan modal yang banyak, misalnya kita punya uang banyak, tiba-tiba kita langsung nyemplung masuk. Yang penting sih kita harus mengedukasi diri kita dulu. Oke. Karena ya belajar saham itu nggak sederhana seminggu 2 minggu gitu. Itu perlu ada seminar-seminar juga kan Pak ya, kita perlu ikut. Ada seminar juga. Bisa ada seminar, atau misalkan kalau mau belajar ya bisa lewat YouTube juga, banyak sekarang ada channel-channel yang membahas itu. Cuman ya jangan terlalu ini. Kadang-kadang ada orang yang menjanjikan kalau misalkan ikut seminar ini ilmunya akan seperti ini gitu kan, bisa invest segini langsung dapat untung segini, enggak. Oke. Enggak ada yang instan. Enggak ada yang instan. Kayak misalkan saya dulu pertama kali invest itu dari 2019. Oke. Pertama kali masuk tuh sebenarnya dari 2017, 18 itu udah mulai tertarik, cuman belum berani bikin akun sekuritas. Masih belajar dulu. Belajar akhirnya baru nyemplung itu awal 2019, sebelum 1 tahun sebelum corona berarti. Oke, berarti tapi Bapak kurang lebih kan udah 2 tahun ya Pak, 3 tahun berarti main saham ya Pak ya? Tahun ketiga kayaknya. Tahun ketiga ya. Sudah mengalami fase jatuhnya belum sih Pak Bapak? Oh, gagalnya beberapa kali ya. Nah, ini juga ada yang menarik. Iya, menarik nih, menarik. Saya lagi main HP gitu kan. Ketemu teman gitu, saya lagi main HP, saya lihat pasar WLT itu, online trading itu kan ada chart. Kadang ada teman gitu yang nanya dapat untung berapa sih gitu kan. Saya bilang ya nggak tentu gitu. Dapat untungnya, kadang untung ya kadang rugi juga itu, ada ruginya. Ada ruginya. Kalau misalkan kita cut loss itu kan, kita rugi itu, kita nggak mau jatuh terlalu dalam, kita cut loss. Mau nggak mau itu. Kita cut loss ya berapa nih? Biasanya kalau saya sih maksimal rugi itu kalau cut loss itu maksimal 2% lah. 2%. Iya, 2%. Kalau lebih dari itu tuh kemungkinan bisa lebih dalam lagi. Waduh, nah, kalau misalkan mau tahu kisi-kisi misalkan memilih saham, karena saham ini ada levelnya sebenarnya, ada beberapa kriteria. Terus kalau misalkan yang pertama itu ada saham blue chip ya. Saham blue chip itu saham-saham yang perusahaan dengan aset besar, kayak misalkan Bank BRI, BCA gitu kan. Terus Adaro, Gudang Garam segala macam itu perusahaan yang asetnya sangat besar gitu. Market kapitalnya itu sangat-sangat besar itu. Puluhan triliun gitu, sampai ratusan triliun. Terus ada juga saham second liner namanya. Second liner itu saham yang sebenarnya banyak orang-orang yang bermain itu mulai dari second liner sampai third liner. Ya, saham-saham yang baris ketiga itu. Karena
pergerakannya itu fluktuatifnya sangat tinggi. Kalau dia lagi naik, dia naiknya jauh gitu kan. Terus kalau misalkan dia lagi turunnya dalam. Kebakaran ya. Kalau misalkan kita lihat portonya kebakaran merah semua gitu kan. Merah semua. Nah, kalau misalkan saham-saham yang blue chip itu lebih cocok buat invest kayaknya, invest jangka panjang. Bukan buat kayak trading gitu. Karena pergerakannya itu dikit gitu. Oke. Nah, itu tadi Smartisan ya. Itu pertanyaan mengenai saham tuh Smartisan. Itu Bapak menjelaskannya sangat jelas sekali nih buat Smartisan semua di rumah, mahasiswa dan mahasiswi yang sudah mulai tertarik dengan saham. Kita berbalik pertanyaan ke cryptocurrency-nya nih Pak ya. Gini Pak, ada beberapa pihak yang mengatakan cryptocurrency ini adalah the future of the money, Pak. Apakah benar, Pak, nantinya dunia itu akan berganti arah dari uang yang berbentuk kertas akan berganti ke arah berbentuk digital itu, Pak, nantinya kayak OVO kayak gitu-gitu tuh, Pak. Sebenarnya gimana, Pak? Bisa jadi sebenarnya. Kalau misalkan kayak gitu. Cuman kalau misalkan dibandingkan misalkan kayak alat pembayaran digital itu sangat beda ya. Sangat beda ya. Kayak ada namanya OVO, ada GoPay, Dana dan lain-lain gitu kan. Itu beda sama cryptocurrency. Kalau kripto kan dia mata uang yang memang ya dijadikan sebagai alat transaksi, alat investasi gitu. Cuman yang saya masih ragukan gitu kan, kripto ini kan dia nggak ada fundamentalnya, dia nggak punya underlying kayak misalkan saham. Kalau saham jelas misalkan ada perusahaannya, ada jenis usahanya gitu, ada laporan keuangan yang bisa kita pelajari. Kalau misalkan kripto kan lebih kepada apa ya, lebih kepada kayaknya sih sementara ini yang saya lihat lebih kepada pom-poman bahasanya ya. Bahasa kan pom-poman okay. Dari public figure kayak misalkan Elon Musk gitu kan, lewat perusahaan Teslanya gitu, sempat naikin harga kripto sampai tinggi gitu kan, terutama Bitcoin waktu itu, karena dia bilang Tesla memperbolehkan misalkan transaksi kalau misalkan mau beli mobil Tesla itu pakai Bitcoin atau pakai Dogecoin waktu itu. Ya ternyata nggak lama setelah itu dia bilang sekarang Tesla nggak menerima lagi pembayaran pakai Bitcoin gitu. Dari yang naiknya tinggi sekarang jatuh terus mulai naik lagi, cuman nggak setinggi dulu gitu. Karena prosesnya juga sebenarnya udah lama. Kayak Bitcoin dan teman-teman itu yang saya tahu itu dari 2009, kayak 2010 itu saya pernah gitu kan. Pernah tertarik juga sebenarnya. Ini apa sih gitu kan. Waktu itu harga Bitcoin itu masih 30.000. 30.000, Pak? Iya, 30.000. Itu buat Smartisan tuh. Buat Smartisan pada tahun 2010 ya, Pak ya? Iya, 30.000 2010 tuh 30.000 per koin ya. Per koin. Sekarang itu 800 jutaan ya, Pak ya? Sampai harga tertinggi kemarin sekitar 700 juta. Tuh Smartisan. Itu kalau ada yang beli di tahun 2010 udah nggak usah kerja lagi kayaknya sekarang ya kan. Nggak perlu ribet nyari kerja lagi. Oke, lanjut, Pak. Boleh. Ya seperti itu sih. Oke. Jadi nah berikut nih Pak, ada satu pertanyaan ya, ini sih dari saya pribadi di luar di luar naskah nih Pak. Di luar dari netizen. Oke, anggaplah saya netizen. Kalau investasi emas itu gimana Pak? Dibanding saham, perbedaan signifikannya dan resikonya Pak. Nih kalau emas investasi Pak. Emas sebenarnya bagus. Cuman kalau emas kan lebih cenderung mengikuti harga ini dunia ya. Harga emas dunia. Ya, harga emas dunia gitu kan. Dan kenaikannya itu yang nggak seperti saham gitu kalau misalkan. Jadi kalau saham kan kita bisa pelajari lewat, kalau misalkan mau belajar gitu kan, ada teknik fundamental, ada teknik ada analis teknikal gitu. Kalau dulu saya masih pakai fundamental, kalau sekarang saya pakai teknikal. Karena saya kan mulai trading gitu. Trading kadang bisa day trading gitu, kadang bisa mingguan, bisa bulanan gitu. Kalau emas itu kalau menurut saya sih lebih cenderung ke investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang. Ya, beli sekarang nih, nanti kapan kita butuh, entah 1 tahun kemudian atau 2 tahun kemudian kita jual, mungkin harganya udah beda kan, udah naik gitu. Cuma naiknya ya, kemungkinan naiknya tuh banyak. Maksudnya kemungkinannya tuh naik gitu. Cuman ya nominal kenaikannya itu berapa persennya, kalau misalkan dibanding saham sih ya lebih ini saham ya. Lebih cepet naik sahamnya gitu ya. Mungkin lebih besar gitu persentasenya.
Oke, sebenarnya Smartisan itu menarik ya. Kita udah bongkar tiga investasi yang sangat lagi digandrungi oleh banyak orang, dari mulai saham, cryptocurrency, bahkan sampai emas ya, yang paling dasar tuh ya Pak ya. Kalau emas tuh yang paling ini ya, yang paling semua orang kayaknya. Iya, karena kan kalau emas kan kita dulu diajarin sama ibu-ibu kita kan. Iya, dulu ibu betul. saya tuh kalau misalkan punya uang tuh belinya emas. Beli emas itu kapan nanti kalau misalkan anak mau bayaran sekolah dijual gitu. Karena emas itu kan sangat liquid. Artinya gampang dibeli dan gampang dijual. Betul. Beda sama aset lain, kalau misalkan tanah, gedung, lama prosesnya. Harganya kalau naik ya tinggi gitu. Cuman kita kalau mau jual itu lama gitu kan. Yang mau beli juga siapa ya kan, mau beli hari itu juga. Misalnya harga tanah 1M bingung orang juga. Oke, Smartisan, perbincangan semakin menarik mengenai saham, mengenai kripto dan juga investasi-investasi yang lain. Buat Smartisan semua jangan kemana-mana, tetap pantengin kita karena perbincangan ini akan terus berlanjut ya Smartisan ya. Kalau begitu ini ya bakal ada yang mau lewat dulu dari Anliani Sanggupka. Oke, Smartisan masih bersama Bara dan juga Bapak Nawawi di sini ya. Kita masih ngobrol soal saham, juga soal cryptocurrency. Soalnya pokoknya soal investasi nih. Oke Pak, pertanyaan berikutnya nih Pak. Oke. Bagaimana sih Pak nantinya saham, khususnya saham ya Pak ya? Khususnya saham tuh divaluasi gitu Pak. Saham? Iya, devaluasi. Iya, devaluasi. Devaluasi. Oh, devaluasi. Iya, punten Pak. Ya namanya kalau saham kan ya dia underlying perusahaan ya, gimana kinerja perusahaannya. Jadi kalau misalkan harga naik turunnya sebenarnya sih tergantung kinerja perusahaannya, karena kita bisa, kalau misalkan kita mau invest atau kita mau trading itu kita bisa pelajari lewat laporan keuangannya, karena perusahaan-perusahaan yang melantai di bursa itu perusahaan-perusahaan terbuka yang dia wajib mempublikasikan laporan keuangannya biar bisa dipelajari sama masyarakat umum gitu. Beda sama perusahaan-perusahaan yang tertutup gitu, yang dia nggak melantai di bursa, ya yang tahu paling manajemennya atau pemerintah buat sebagai bukti laporan pajaknya gitu kan. Oke. Atau mungkin buat investor yang terbatas gitu buat dia. Kalau perusahaan terbuka sih sebenarnya lebih gampang dan transparan gitu. Kalau misalkan kita mau pelajari kira-kira arahnya perusahaan ini gimana sih gitu, kita bisa lihat profitnya berapa gitu kan dalam beberapa tahun terakhir gitu kan, asetnya berapa, terus hutangnya berapa gitu, nanti ada proyeksi pengembangan atau proyeksi bisnisnya nanti gimana gitu kan. Biasanya kan kadang suka dibahas di RUPS gitu kan, di rapat umum pemegang saham gitu. Oke, nah kalau begitu gini Pak, berikutnya pertanyaan berikutnya nih Pak mengenai saham dan juga Bitcoin, kripto gitu Pak. Tapi khususnya saham dulu deh, gitu ya. Kira-kira gini, resikonya tuh gimana sih Pak? Gitu. Resiko kalau misal kita investasi saham gitu Pak. Ya resikonya kalau misalkan kita nggak teredukasi dengan baik ya. Waduh, itu penting. Tidak teredukasi dengan baik. Itu penting, itu edukasi itu, sih ya. Apa namanya? Kita bahasanya itu FOMO namanya. Kita takut ketinggalan, akhirnya kita nyemplung dan kita nggak punya cukup ilmu gitu. Kita nggak cukup ilmu, main di saham, namanya saham gorengan gitu. Saham gorengan. Iya, saya pernah denger. Nah, banyak orang-orang yang kadang-kadang akhirnya ketika dia masuk saham gorengan, dia zong, terus ya menyalahkan pasar gitu. Wah, saham nih investasi yang nggak bener gitu. Investasi yang ada yang bilang investasi setan lah. Waduh, investasi itu apa, akan gitu. kesana nanti pertanyaannya. Investasi nggak jelas. Seru. Padahal mah ya sebenarnya investasinya jelas itu. Cuman kitanya aja gitu yang nggak paham ya Pak ya. Kitanya tuh kurang mengerti, kurang literasi Bapak bener tadi gitu. Akhirnya kita keluarlah gitu kan statement-statement seperti gitu. Oke. Smartisan ya. Buat Smartisan juga nih ilmu yang sangat penting. Kalian tuh harus tahu dulu ya kan skala resikonya gimana ya Pak ya gitu kan, dan harus ngerti dulu bagaimana pasar ya kan, pasar naik turunnya satu saham gitu kan Pak. Jadi jangan misalnya nanti kalian lagi jatuh terus nyalain pasar, itu statementnya sangat menarik tuh dari Bapak tuh. Banyak gitu. Terus gini Pak,
Ya ini agak sensitif tapi ini penting sih Pak. Ini saya seru. Maaf kalau misalnya ini sensitif. Bagaimana sih Pak? Kan ada beberapa pihak nih yang mengatakan saham tuh erat identiknya dengan haram gitu Pak. Ya kan. Kita bukan bahas agamanya bukan, tapi maksudnya gini Pak. Maksudnya gimana sih Pak? Apakah memang benar saham tuh haram? Tuh kalaupun tidak, bedanya apa sih Pak gitu dengan yang riba? Kan banyak tuh Pak gitu informasi di luar sana yang aneh-aneh lah gitu, ibaratnya jangan main saham tuh haram gitu. Ya kan pasti Bapak juga pernah kan Pak dengar dengan statement. Gimana tuh Pak Bapak menanggapi itu? Kalau dari yang saya pelajari sih ya. Oh sorry Pak, maaf. Bedanya dengan judi, sorry itu. Ya kalau judi kan lebih kepada spekulasi ya. Spekulasi. Kita cuman bahasanya apa ya, menebak-nebak gitu. Maksudnya menebak-nebak gitu. Nanti kalau misalkan bener kita untung, salah ya nggak untung gitu. Oke. Kalau saham itu kita bisa pelajari dari kinerja keuangannya gitu kan. Artinya kita beli investasi yang jelas gitu. Artinya gini, kalau misalkan kita beli saham, invest saham gitu kan, artinya kita membeli kepemilikan. Kita punya kepemilikan pada perusahaan yang sahamnya kita beli. Oke. Ya kepemilikan itu ya bisa per lembar gitu kan, bisa dinilai dengan nominal gitu kan. Kalau saham ada istilahnya ada lot gitu kan, lot saham. Kita minimal beli satu lot 100 lembar, berapa harganya gitu. Nah di saham sendiri kadang juga saya sempat juga mencari gitu literasi sebenarnya saham ini haram nggak sih gitu. Iya betul, Bapak juga sempat cari tahu ya. Saya pernah nonton tayangannya di YouTube itu waktu itu ada Ustadz Khalid Basalamah itu bilang saham itu nggak haram gitu kan, investasinya nggak haram asalkan ya perusahaannya perusahaan jelas gitu. Artinya bukan perusahaan, kita investasi di perusahaan minuman keras gitu, itu kan jelas ya. Jelas. Sebenarnya kita beli sahamnya itu nggak haram gitu, beli sahamnya ketika kita beli saham. Yang haram itu adalah bisnisnya dia gitu, bisnisnya dia minuman keras itu kan haram. Artinya ya itu kan berdampak pada ya kalau misalnya kita invest di situ berarti kita juga sama aja gitu kan, menjadi bagian dari itu gitu. Karena di bursa itu sekarang ada namanya JII Jakarta apa tuh, Pak? Islamic Index. Artinya itu masuk dalam kategori saham-saham syariah. Oh ini menarik nih, ternyata ada saham syariah. Ada saham syariah. Boleh dijelasin Pak sekalian saham syariah itu gimana? Saham yang menurut kaidah syariah ini diperbolehkan untuk diperjualbelikan atau untuk diinvestasikan. Biasanya nih saham-sahamnya dari saham yang perusahaan yang bergerak di kayak misalkan consumer goods gitu kan. Bank juga ada, bank-bank syariah gitu. Kalau misalkan bank-bank konvensional nggak akan masuk kalau misalkan di sini. Itu masuknya ya bagian yang lain lah. Itu ada kok kalau kita misalkan mau pelajari gitu, ada indeksnya, indeks saham syariah. Saham syariah tuh Smartisan. Jadi Smartisan semua jangan takut ya, yang penting Smartisan belajar dulu ya, banyakin literasi itu penting ya Pak ya. Literasi itu penting, banyakin belajar. Jadi, gitu. Jangan mau bahasanya tuh jangan ikut-ikutan lah, jangan ikut-ikutan. Orang-orang misalkan ada yang menunjukkan kalau misalkan di Instagram gitu ya, di sosmed banyak banget tuh orang-orang yang jualannya invest segini untung, nanti kita bantu segala macam. Mereka buka kelas, ada kelasnya, kelas rekomendasi saham. Ada orang-orang yang menurut dia punya ilmu yang cukup, terus dia merekomendasikan kepada peserta kelasnya itu buat nanti invest saham di sini, beli misalkan. Nanti kita jual segala macam. Padahal ya nggak semudah itu, karena orang-orang yang bisa merekomendasikan jual beli saham itu harus tersertifikasi. Ada sertifikasinya Pak ya. Oke. Di Bursa Efek itu kayaknya ada. Nah jadi bukan sembarang orang misalkan dia karena pernah trading misalkan 3 kali trading dan dia selalu untung, dia bisa merekomendasikan, nggak sesederhana itu. Oke, jadi gitu Smartisan ya. Smartisan tuh lebih tepatnya harus paham dulu. Jadi gini, kalau saya nangkepnya tadi banyak orang-orang yang artinya mengambil keuntungan tersendiri ya Pak ya, dalam usaha saham ini ya Pak ya gitu. Tuh jadi ada juga resiko-resiko seperti karena ini. Karena orang Indonesia kan maunya yang instan ya. Kita taunya dengan invest segini untungnya besar segala macam. Kita tahu. Kadang-kadang teman saya juga gitu. Kayak misalkan ada yang nanya itu sama saya, sebulan misalkan untung berapa sih gitu kan dari invest. Kata saya ya tergantung gitu kan. Tergantung saya trading, tergantung misalkan berapa saya ngambil keuntungannya gitu, ngambil keputusan ketika misalkan baru naik sedikit saya jual gitu. Ternyata dia naik lagi gitu. Berarti kan sebenarnya bisa lebih dari itu. Cuman mereka nggak tahu gitu proses saya dalam beberapa tahun itu
Saya pernah rugi misalkan dalam waktu 2 kali transaksi saya rugi 6 juta. Waduh, itu lumayan waktu itu, lumayan banyak karena modal saya nggak banyak waktu itu. Aduh, rugi 6 juta itu sekitar 30% lah, 30% dari portofolio saya waktu itu. Lumayan deg-degan tuh Pak ya. Ya lumayan lah, ngelamun lah 4 harian lah. Ini Smartizen nih, buat Smartizen kalau misalnya balik lagi ya ke Pak ke statement kita, kalau belum punya psikologis yang siap gitu kan. Psikologis itu penting. Gitu kalian bisa stres loh. Karena kalau gitu misalkan kan. menurut pakar-pakar investasi ya, kalau misalkan di luar negeri kan misalkan ada Warren Buffett atau Livermore gitu kan. Sebenarnya investasi yang tujuan kita yang pertama itu kalau mau invest itu jangan nyari keuntungan, tapi bagaimana caranya kita mempertahankan aset. Jadi aset kita itu jangan sampai rugi gitu. Itu tujuan yang pertama itu. Keuntungan itu setelah itu. Gimana caranya kita mempertahankan aset? Mempertahankan aset. Tuh Smartizen itu penting mempertahankan orang-orang aset. kita kebalik biasanya. Nah, gimana Pak? Gimana kebaliknya? Untung dulu gitu kan. Urusan aset nanti rugi atau apa belakangan. Iya. Itu. Orang kita kan taunya wah Elon Musk tuh hebat loh, dia bisa sehebat itu karena investasinya begini, tapi kita nggak tahu ya Pak ya proses dia sampai ke tahap di situ gimana gitu kan. Ya karena jarang kelihatan kan orang-orang lebih cenderung itu. Kayak misalkan saya juga sama, kadang-kadang saya jarang menceritakan berapa kali saya rugi gitu kan. Berapa banyak uang yang saya keluarkan gitu ketika rugi gitu. Tapi yang pasti proses Bapak untuk belajar memahami saham itu sangat-sangat panjang ya Pak. Bahkan sampai sekarang ya Pak ya. Sampai sekarang saya masih belajar. Masih belajar. Oke. Dan Smartizen, buat Smartizen semua ini perbincangan sudah semakin menarik ya. Belajar mengenai saham gitu kan, belajar mengenai investasi gitu kan. Ini sangat-sangat menarik perbincangan dan semoga Smartizen semua di sini paham ya Pak ya. Artinya ya Pak bisa memahami ya Pak ya gitu ya. Oke Smartizen, perbincangan ini semakin menarik. Jangan kemana-mana Smartizen ya karena karena kita masih akan kembali lagi nih nantinya dalam berbincang mengenai saham dan juga cryptocurrency. Oke. Yang berikut ini juga ada lagu-lagu yang menarik yang 106 Dion Tirta akan berikan kepada Smartizen semua. Ada Leto Sebelum Cahaya. Dion Tirta Smart Energik. Kita sudah berbincang kurang lebih 1,5 jam nih dengan Bapak Nawawi ya. Perbincangan sudah sangat banyak ya dijelaskan nih mengenai kapan kita harus memulai investasi, ya kan? Bagaimana cara kita memulai investasi saham dan kripto dan dikasih tahu juga resiko-resikonya. Dan ini perbincangan yang sangat penting buat Smartizen semua yang mau memulai ataupun sudah berjalan investasi saham dan sekitarnya kripto dan lain-lain. Oke, jadi saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih Pak sudah datang ya sama-sama. Ke Radio 106 Dion Tirta. Terima kasih sudah berbagi ilmu yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Oke Pak, kalau begitu saya ingin bertanya kesimpulan Pak. Kesimpulan dari perbincangan kita hari ini dan juga pesan buat generasi saya Pak, terutama nih buat generasi saya yang ingin memulai investasi dalam bentuk apapun ya Pak ya. Ini gitu. Oke, silakan. Pesannya sih yang penting ketika kita mau melakukan apapun ya, maksudnya nggak cuma investasi, kita melakukan apapun gitu, kita mau bekerja atau apa, yang penting kita memperbanyak literasi. Ya, memperbanyak literasi penting karena artinya sama dengan memperbanyak info yang kita masukkan gitu kan ke dalam kita sendiri gitu kan. Dan jangan suka ikut-ikutan yang penting. Wah itu. Kalau misalkan kita nggak tahu ilmunya ya kita belajar dulu gitu. Jangan tiba-tiba langsung kita nyemplung terus rugi dan lain-lain gitu yang efeknya nggak baik buat kita, akhirnya kita menyalahkan keadaan gitu kan. Nah, yang penting sih karena ya banyak lah kejadian-kejadian seperti itu yang kita nggak tahu ilmunya, kita nggak tahu di bidang apapun ya, nggak cuma di investasi gitu kan. Yang penting kita memperbanyak itu, jangan ikut-ikutan, jangan asal menerima rekomendasi orang yang memang dia tidak berkompeten gitu kan. Ya karena ya mungkin kalau misalnya invest saham ada orang yang dia lagi hoki aja gitu, dia lagi hoki terus untung gitu kan, terus dia merekomendasikan terus kita ikutin, nah ternyata pas kita ikutin malah nggak untung gitu kan, akhirnya kita nyalahin dia malah gitu buntung kan. Ya, kita nyalahin dia gitu kan, kita kalau misalnya dia teman jadi hubungan pertemanan rusak segala macam,
Ya sebenarnya ya salahnya bukan di dianya gitu. Tapi salah di diri kita sendiri. Dan terutama faktor psikologis tadi ya. Itu penting. Psikologis itu sangat penting. Nomor satu menurut saya sih. Kalau misalkan kita lagi invest terus harga saham atau instrumen lain lagi turun, kadang-kadang kita langsung panik, kita jual murah ya kan, padahal itu ada ada ilmunya gitu, ada tekniknya, kira-kira dia bisa naik nggak sih gitu kan, kira-kira kapan sih waktunya kita beli gitu, kapan waktunya kita jual. Nah semua itu ada ilmunya gitu, nggak bisa ditebak-tebak gitu. Wah ini saham lagi turun, kayaknya besok naik deh. Kayak nggak gitu kan. Karena biasanya gitu kan. Ini ada ilmunya, ada dasar fundamentalnya. Ada dasar fundamentalnya. Kalau misalkan kita nggak berani ngambil resiko yang terlalu besar, ya investasi yang resikonya nggak besar, misalkan kayak tadi dijelasin sama Mas Bara itu, ditanyain sama Mas Bara itu investasi emas segala macam. Nah investasi kayak gitu, itu investasi yang sebenarnya bagus, ya investasinya resikonya nggak besar. Iya. Tapi ya pendapatannya nggak sebesar saham lah, pergerakannya nggak sebesar saham. Nggak secepat saham itu. Oke Bapak, terima kasih Pak ya atas sama-sama amanatnya, pesannya untuk kita semua tuh Smartizen-nya. Biar Bara ulangi lagi nih ya, yang paling penting kalau menurut Bara dan juga Bapak ini psikologis 1 dan literasi 2 tuh, inget tuh ya buat kalian yang mau mulai investasi ataupun memulai apapun deh gitu. Psikologis kalian perbaikin dulu, tenang, perbanyaklah ibadah ya kan, supaya hati kalian selalu tenang. Dan juga dalam mengambil keputusan apapun tuh banyak pertimbangannya Pak ya. Kalau psikologis kita sehat, kita bisa mengambil satu keputusan itu insya Allah lah dengan baik. Oke kalau begitu terima kasih Bapak, sukses selalu Pak ya gitu, hati-hati di jalan nanti ya kan Pak. Terima kasih sudah datang ke Radio 106 Dia Untirta. Kalau begitu Smartizen semua, ini bakal ada yang melewat lagi dari Krispati Demi Cinta. Dia Untirta Smart Energy, gila. Tadi tuh lagunya Katy Perry Last Friday Night ya, itu bener-bener semangat banget, sama dengan slogan kita Smartizen, we have to smart and energetic. Oke, Smartizen. Oke, kita sudah masuk ke segmen kesimpulan. Nah, kesimpulannya kita akan mereview ya. Kita akan mereview tadi perbincangan kita dengan Bapak Nawawi perihal investasi dan juga perihal investasi dan investasi saham dan juga investasi cryptocurrency. Oke. Dan kalau menurut Bara sih tadi sudah kita review bagaimana Bapak Nawawi tadi memberitahu kita bagaimana kita harus mengerti dasar fundamentalnya, apa sih saham itu, pengertian saham tuh apa gitu kan, apa itu, bagaimana cara kita membeli saham di waktu yang tepat gitu kan, dan bagaimana psikologis kita dalam memahami bermain saham gitu. Karena jika kita punya psikologis yang tegang dan juga psikologis yang panikan gitu kan, itu akan sangat mengaruhi kita dalam bermain saham atau investasi cryptocurrency dan yang lain-lain Smartizen ya. Buat Smartizen juga di rumah tadi sudah dibahas juga gitu kan, bagaimana apa sih perbedaan saham dan kripto. Kalau menurut Bapak Nawawi tadi, kalau kripto itu Bapak Nawawi belum bermain dan kurang mengerti kripto karena itu dia tidak terlihat asetnya gitu kan. Kalau misalnya kita beli saham nih, kita beli saham perusahaan rokok gitu misalnya, itu kan kelihatan ya produknya, kita tahu produknya tuh rokok gitu kan, terlihat gitu loh, terlihat nyata. Cuman kalau kripto ini dia belum terlihat gitu produknya. Misalnya kita beli sahamnya BNB, kita kan nggak tahu gitu, maksudnya tidak terlihat si BNB-nya ya, namanya juga mata uang digital ya gitu kan. Oke Smartizen, jadi kurang lebih seperti itu reviewnya gitu. Dan juga ini ada komentar dari Bapak Husnan, 90-an adalah masa musik terbaik. Wah bener banget gini Pak, buat Pak Husnan ya. Ada beberapa komentar musisi senior yang mengatakan memang the best generation of the music itu berhenti di tahun 90-an gitu. Jadi perkembangan musik itu berhenti di tahun 90-an. Setelah itu kita hanya mengcopy paste aja gitu. Oke, jadi
tidak salah statement Pak Usnan, karena memang saya mengakui kalau memang musik 90-an itu adalah suatu pondasi, suatu inspirasi yang dijadikan anak-anak band bermusik sekarang. Contohnya Peter Pan, Noah. Mereka tuh sangat terpengaruh oleh Coldplay, yang mana Coldplay juga besar di tahun 90-an ya kan. Atau misalnya Blink-182 gitu. Blink-182 tuh sangat terpengaruh dari Misfits dan juga Beastie Boys yang juga hidup di tahun 90-an gitu kan. Dan banyak band-band Indonesia juga yang terinspirasi dari band-band 90-an. Oke. Kayak misalnya ada Sheila on 7 terinspirasi dari Bon Jovi gitu kan, misalnya juga ada juga si Niji yang terinspirasi musik-musik new wave ala The Cure gitu kan. Memang 90-an ini menjadi the best generation of the music gitu. Oke, terima kasih Pak Usnan atas statementnya. 90-an adalah masa musik terbaik. Oke, Smartisan, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap bareng kita di 106 Dion Tirta. Seperti biasa, kita akan memberikan lagu-lagu yang terbaik, walaupun bukan ada di lagu 90-an, tapi lagu-lagu ini, lagu-lagu yang sekarang ini bakal ada jazz lewat ini. Jazz ini juga terinspirasi dari musisi 90-an, terinspirasi dari Rod Stewart, dan juga terinspirasi dari Phil Collins. Musiknya nih ada jazz dari khas Semarang.